Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman yang ngeklik video ini, aku doain teman-teman yang lolos di SKB dan lanjut ke tahap pemberkasan. Aku di sini mau sharing tahap pemberkasan itu apa aja sih yang disiapkan, dan biasanya tuh apa aja sih yang menyebabkan TMS atau tidak memenuhi syarat. Yuk kita bahas ya teman-teman. Oke, karena di sini juga aku adalah peserta tes CPNS, jadi di sini sama-sama sharing aja ya teman-teman. Jadi aku tuh udah cari tahu beberapa instansi, dan biasanya berkasan itu nggak jauh beda sih, walaupun kita tahu di setiap instansi punya kebijakan dan peraturannya masing-masing. Tapi kalian jadi punya gambaran lah paling nggak gitu ya. Nah, pertama itu yang dipastikan untuk pemberkasan adalah surat lamaran. Kita tahu surat lamaran ini biasanya sudah ada bentuk formatnya. Biasanya pun ada kebijakan yang memang harus ditulis tangan dengan menggunakan kertas folio atau dengan menggunakan kertas yang bergaris, dan disyaratkan lagi untuk tinta hitam, tinta warna lain tidak boleh, dan tulisannya pun biasanya diatur ya. Sepertinya yang kedua itu adalah fotokopi ijazah. Nah, fotokopi ijazah di sini biasanya juga pastinya diminta dari SD, sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ada instansi yang beberapa meminta legalisirnya itu hanya dengan perguruan tinggi loh. Jadi ada yang tidak meminta legalisirnya itu dari SD. Itu tergantung sih kebijakannya. Terusnya juga untuk legalisir sendiri ada kebijakannya ya, kayak misalkan ijazah perguruan tinggi itu siapa aja yang berwenang untuk tanda tangan di legalisir, ada syaratnya seperti ini. Nah kayak gitu. Fotokopi KTP itu udah pasti. Terus ada surat pernyataan. Di sini surat lamaran, surat pernyataan biasanya ditanda tangan dengan materai 6.000. Oke, terusnya ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ditulis tangan biasanya ya. Di sini ada daftar riwayat hidup yang memang ditulis tangan dengan huruf kapital, ada yang tinggal diisi karena kan udah ada kolom-kolomnya. Terusnya ada fotokopi kartu peserta ujiannya, yaitu fotokopi kartu ujian SKD dan SKB. Terus disuruh juga untuk fotonya ini ada yang beda-beda ya. Jadi tuh aku lihat di instansi beberapa minta pastinya kemeja sih, kemeja putih. Nah, untuk kita yang berhijab, biasanya kan kemarin itu kita tes pakai jilbab hitam. Tapi ada yang diminta fotonya itu berhijab putih dengan background merah, seperti itu. Jadi ada beda-bedanya ya, teman-teman. Terus juga kita pastinya nanti diminta surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Nah, SKCK nggak usah ya kita buru-buru untuk buat sekarang, karena kan SKCK ini ada masa berlakunya. Jadi kita sambil nunggu aja pengumuman resminya. Jangan tergesa-gesa ya teman-teman, sabar aja. Terusnya ada surat kesehatan, surat keterangan tidak narkoba, dan buat teman-teman yang disabilitas itu diminta surat keterangan disabilitasnya. Itu. Terusnya buat teman-teman yang lulusan terbaik itu diminta sertifikatnya dan fotokopi. Lalu buat teman-teman untuk pendidik ya di sini ya, itu kan punya sertifikat, ada beberapa yang diminta sertifikat pendidik, yaitu bagi peserta yang punya. Nah, itu wajib dilampirkan sertifikatnya. Juga cari tahu berkas usulan penetapan NIP CPNS itu bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Disebabkan apa? Ini dia. 1. Mengundurkan diri atau meninggal dunia. Yang kedua, terlibat kasus pidana. Yang ketiga, merubah ijazah atau manipulasi ijazah. Dan yang keempat, diterima di instansi lain dan telah ditetapkan NIP. Yang kelima, usia kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang keenam, usul penetapan NIP tidak sesuai dengan formasi yang tersedia. Biasanya salah jurusan atau nggak sesuai sama jurusannya ya teman-teman. Dan yang ketujuh, dan lain-lain. Serem banget yang ketujuh ya, dan lain-lainnya kita nggak tahu apa tuh. Jadi di sini kita hati-hati banget buat teman-teman yang
nanti akan lolos di pemberkasan, sama-sama berdoa semoga kita tuh lancar untuk mendapatkan NIP-nya. Dan jikalau udah ada pengumuman resminya, sebaiknya kita berhati-hati, benar-benar detail, pelan-pelan membaca pengumuman dengan syarat-syaratnya itu apa aja. Kalau bisa cross check ya, jadi kayak misalkan kalian punya suami, minta dicekin sama suami, kalau berkas kalian udah lengkap minta dicekin ulang sama suami biar ada dual kontrol, atau sama-sama nih takutnya di mata kita udah rapi, udah sesuai, ternyata ada miss. Baiknya sih kayak gitu. Atau yang belum punya suami bisa teman atau orang tua, kayak gitu ya teman-teman. Yang memang masih menebak-nebak nih lulus atau enggaknya, kita kan bisa ngitung ya dari nilai SKD dan SKB itu digabung. SKD-nya 40% bobotnya, SKB 60%. Itu digabung dan kita bisa lihat nilai tertingginya tuh siapa. Aku punya format Excel-nya, jadi kalian tinggal masukin nilai SKD sama SKB-nya. Karena kan di sini juga banyak ya yang saingannya tuh nggak hanya 3 kayak aku gitu. Karena kan misalkan dimintanya 10 kursi berarti 30 peserta ya untuk SKB-nya. Lumayan banyak tuh kalau ngitung manual. Jadi mendingan pakai Excel aja, tinggal masukin datanya dan ketahuan 10 peringkat terbesar itu siapa aja. Kapan pemberkasan ini kita harus sabar-sabar menunggu untuk pengumuman resminya dari instansi yang kita lamar, karena takutnya tahun lalu pun belum tentu sama dengan tahun yang sekarang, karena kan kita tahu ya tahun ini banyak banget kondisi yang berbeda sama tahun 2018 CPNS, seperti pandemi corona ini kan. Kemarin aku ngerasain banget untuk tes SKB dimana kartu ujian SKB itu nggak ditandatangan sama panitia. Tahun lalu kan aku ikut ya, tahun 2018 itu ditandatangan panitia. Kan dia ada 2 ya, satu untuk peserta dan satu untuk panitia. Jadi surat kartu ujian yang satu dikasih panitia dan satu kita bawa pulang yang ada tanda tangan panitianya. Tapi SKB tahun ini karena corona mungkin ya, untuk menghindari penyebaran virus, jadi kartu ujian SKB tuh kita kan nggak ditanda tangan, nggak dicek juga, cuma di scan barcode aja sih. Nah jadi nggak bisa disamain sih untuk tahun ini sama tahun kemarin. Sekilas gitu aja informasi dari aku. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya, dan kalau misalkan kalian punya informasi yang lebih baru atau lebih update dan ada tambahan, boleh teman-teman komentar di bawah di kolom komentar, atau teman-teman bisa email aku dan bisa sama-sama sharing tentang pemberkasan tuh apa aja sih yang harus kita siapin dari sekarang gitu ya. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.